Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan video tutorial kita. Pada tutorial ini akan saya tunjukkan bagaimana Microsoft Excel tersebut untuk menu-menu awalnya. Microsoft Excel ini adalah program aplikasi pemula angka dengan ekstensi XLSX. Banyak sih beberapa cara untuk mengaktifkan Microsoft Excel ini. Bisa dengan start menu, bisa dengan icon pada desktop, kemudian bisa juga memakai dialogram. Di dalam video ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuka Microsoft Excel memakai icon dengan double klik. Selanjutnya, di awal ini ada beberapa fasilitas-fasilitas terbaru dari Excel 2016, di mana akan kita lihat ada fasilitas save PDF dalam bentuk ekspor, kemudian ada juga publish ke email, dan mungkin lebih banyak lagi nanti ketika kita lihat pada materi-materi lanjutan. Seterusnya, di video ini kita akan melihat apa itu fungsi dari tab, kemudian fungsi ribbon. Selanjutnya ada kolom dan baris. Di dalam satu sheet itu banyak. Di sini nanti kita akan melihat berapa jumlahnya. Baru kemudian kita akan melihat cells. Cells potongan antara baris dan kolom. Kita akan lihat tentu perhitungannya berapa baris jumlah dan berapa baris kolom, itulah jumlah dari sel dalam satu sheet, ya, berapa jumlah selnya. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan worksheet, kemudian workbook. Nah, kita akan lihat semuanya di video ini. Jadi, bagaimana kira-kira pengertiannya dan langkah-langkahnya? Mari kita lihat bersama videonya. Pada tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk mengoperasikan Microsoft Excel 2016. Microsoft Excel 2016 tampilan awalnya seperti ini. Ada icon, mempunyai bagian kiri, kemudian disediakan pada bagian atasnya ini jenis-jenis dari sheet. Kalau kita klik, ini akan di-download dan akan terhubung ke internet. Kemudian ada recent, ada Pinet, kemudian ada juga more template, kemudian more workbooknya. Di bagian kiri bisa kita temukan ada home, kemudian new, open, account, feedback, dan option. Nah, baik, kita masuk ke programnya saja, yaitu kita lihat di sini ada file, kemudian pada bagian kanannya kita lihat yang pertama terlebih dahulu bagian file. Jika kita klik file, maka
maka akan muncul ke menu awal. Jika kita klik tanda yang seperti ini, ada panah ke kiri, maka akan kembali ke menu editornya. Nah baik, langsung saja kita ke materi. Ini saya tutup saja. Silakan diketik kalau mau diketik, atau silakan dibaca dulu sebelum saya jelaskan. Nah baik, tadi kita berada pada bagian file. Nah, kita kembali ke editor, di mana di sini bisa kita lihat pada bagian atas ada yang disebut dengan menu file. Kemudian di sebelahnya ada ribbon, di mana ada ribbon home. Atau sering juga ini disebut dengan tab ya. Tab home, tab insert, page layout, formula, data, review, view, dan help. Kita lihat pada bagian kanannya ada tell me what you want, berarti help. Kemudian juga ada perintah share dan help me import office. Ya. Jadi pada bagian atas kita lihat di sini ada save, kemudian undo, redo, dan ini customize quick access toolbar. Kita lihat ini dia tampilannya. Kemudian ini nama filenya. Kemudian ada sign in, dan ini berfungsi ribbonnya ini bisa kita auto hide. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik lagi, minimize. Kemudian kita klik ribbon display, auto hide, kemudian show tab, ini dia tabnya semua, dan satu lagi kita klik show tabs and comment. Ya. Jadi ini adalah tabnya, mulai dari home sampai dengan help. Kemudian yang ini adalah ribbon, yang mana untuk ribbon home bisa kita lihat mulai dari paste sampai find and select, insert, dan yang terakhir ada help. Silakan nanti dilihat satu-satu. Kemudian di sini juga ada restore down. Ini bisa kita bagi dua window-nya, kita bisa kecilkan. Kemudian ini restore atau full screen. Kemudian X untuk menutup atau meng-close Microsoft Office-nya. Nah baik, selanjutnya kita menuju ke bagian bawah. Di bawah dari ribbon-ribbonnya ini disebut dengan name box. Ya. Kemudian yang ini adalah formula bar. Kemudian pada bagian kanan ini ada disebut dengan scroll, ini atas dan ke bawah, berarti vertikal. Kemudian yang ini kiri dan kanan atau horizontal. Nah kemudian kita lihat pada bagian bawah ada zoom. Zoom bisa kita klik tanda plusnya, ada tanda minus. Kemudian bisa kita klik scrollnya, dan saran saya silakan dibuat 100% saja, kecuali kalau diperlukan untuk zoom yang lain. Kemudian ini untuk zoom fabric, kita lihat hasilnya. Kemudian ini untuk page layout, ini.
Kemudian yang ini untuk yang jendela normal. Jadi saya sarankan juga kita memakai jendela normal, kecuali kita nanti ada mau mencetak atau membuat ke bagian-bagian tertentu ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat di 2016 ini sudah disediakan ada OneNote, ada juga project, publisher, dan visio. Dan sudah ditambahi yang kita pelajari di kelas 10 adalah Word. Kemudian di 11 kita belajar, kelas 11 kita belajar Excel, dan di kelas 12 kita nanti belajar PowerPoint. Nah, di sini Microsoft Office 2016 mempunyai 2,81 GB untuk filenya. Silakan nanti di-download. Bisa juga Anda menggunakan versi-versi yang paling bawah. Sebagai contoh di video ini saya buatkan yang Office 2016. Nah, baik, selanjutnya kita akan melangkah ke lembar kerja dari Excel. Nah, di sini saya akan tunjukkan baris atau row, di mana baris itu disimbolkan dengan angka. Kita lihat di sini 12 berarti baris ke-12, 3 berarti baris ke-3, kemudian 1 berarti baris ke-1. Jadi untuk baris atau row disimbolkan dengan angka. Kemudian di sini kita akan melihat kolom. Kolom yang disimbolkan dengan huruf. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Jadi untuk memblok satu kolom kita langsung ke bagian atasnya. Sampai berubah tanda seperti ini, klik, maka ini diblok satu kolom. Untuk baris, klik, misalnya yang nomor 6, satu baris, berarti baris ke-6. Jadi baris dan kolom. Selanjutnya kita akan melihat sel, di mana sel itu perpotongan antara baris dan kolom. Contoh saya klik ini, kita lihat di name box berarti dia F7. F-nya berarti kolom, 7-nya berarti baris. Berarti alamat di Excel itu didahului oleh kolom baru baris. Berarti F7 adalah sel dengan kolom F baris 7. Nah, ini dia. Kita klik di tempat lain, misalnya di sini. Maka ini adalah F10. F-nya kemudian 10-nya. Ini adalah F5, F-nya kemudian 5-nya. Selanjutnya kita akan melihat sebuah ring, di mana ring ini kumpulan beberapa sel yang diseleksi. Cara menyeleksi sel, klik tahan, kemudian geser sampai seberapa besar yang kita inginkan. Inilah yang disebut dengan ring. Dimana kita lihat di sini ring yang kita blok ini mempunyai alamat awal di sini dan alamat akhir di sini. Jadi kalau kita lihat ring yang kita blok ini berarti alamatnya F8, ini awalnya, sampai J15. Berarti F8
sampai J15. Ini dia J15. Nah, inilah dia. Ketika kita blok, maka ini adalah ring F8 sampai J15. Nah, itulah dia untuk ring. Kemudian semua lembar kerja ini yang terdiri dari row, baris, sel, dan ring disimpan ke dalam satu lembar kerja yang disebut dengan work ataupun sheet. Istilahnya worksheet. Jadi untuk menambah worksheet ini tinggal kita tambah saja tanda plus, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Tadi kita berada di sheet 1, sheet 2 kosong, sheet 3 kosong. Oke, kita kembali ke sheet 1. Nah, di sini kita akan melihat berapa jumlah baris dalam satu sheet. Nah, di mana baris ini disimbolkan mulai dari A sampai X, F, D. Nah, kita ke bagian bawah, kita letakkan di sel A25 dengan menekan CTRL ditambah tombol kanan, maka kita akan menuju ke baris terakhir, di mana baris terakhir ini disimbolkan dengan XFD. Untuk menuju ke baris awal atau ke kolom A, ya, ke kolom A tinggal kita klik CTRL ditambah ke kiri kembali, maka kita akan kembali ke kolom A. Baik, selanjutnya kita akan melihat berapa baris. Ini tadi kolom ya. Kolom itu disimbolkan dengan A sampai X, F, D. Selanjutnya baris disimbolkan dengan angka mulai dari 1 sampai 16.300 berapa ya? 10 berapa ini? Ini dia. Oke, kita lihat langsung saja mulai dari angka 1 sampai kita lihat terakhir CTRL ditambah panah bawah. Kita lihat ada 10, 48, 5, 7, 6. 10, 48, 5, 7, 6 baris. Berarti 1.485.076 baris. Kita kembali ke awal. Jadi di sini sudah bisa kita lihat jumlah dari baris itu adalah 1 juta ya, 1.480.676. Nah, di sini ini dia hasil dari jumlah setiap baris pada satu sheet. Selanjutnya, tadi kolom disimbolkan dengan A sampai XFD. Nah, kalau kita lihat di sini berapa sih jumlah XFD? Nah, cara melihatnya tinggal kita menuju ke awal 24 ini, bagian awal dan akhir dari teks kita, berarti A24. Untuk melihat akhir dari sebuah kolom, CTRL ditambah kanan. Ya, Pak, CTRL ditambah kanan. Nah, ini dia XFD.
Kalau kita hitung manual, ini susah kali. Bagaimana caranya supaya bisa kita hitung? Nah, caranya kita buatkan di kolom A4 dengan angka 1. Lalu di kolom B24 angka 2. Selanjutnya di C24 kita jumlahkan angka 2 ditambah dengan 1, berarti sama dengan B24 ditambah 1. Tekan enter, maka hasilnya 3. Nah, kalau ini kita kopikan dengan perintah CTRL-C, kemudian letakkan ke D24, maka akan berubah menjadi 4. Kesampingnya lagi 5, kesampingnya lagi 6. Nah, supaya menuju ke akhir, kita tekan CTRL ditambah C ditambah tombol kanan, maka akan menuju ke XFD, baru kemudian CTRL V. Maka kita lihat hasil dengan CTRL ke kanan, hasilnya adalah 16.384 kolom. Nah, berarti jumlah dari XFD ini adalah 16.384. Nah, selanjutnya ketika kita simpan file dari Excel ini, ketika kita simpan save, maka inilah yang disebut dengan workbook. Jadi lembar kerja yang sudah dibukukan, lembar kerja yang sedang diedit, worksheetnya, lembar kerjanya. Nah, itulah dia yang disebut dengan workbook. Selanjutnya di 2016 ini ada perintah ataupun ada fasilitas yang disediakan dengan menyimpan ke PDF. Kita lihat cara menyimpannya. Klik file, share, export di sini ya, export, kemudian create PDF. Maka kita lihat di sini akan tersimpan ke PDF. Jadi di 2016 tinggal mudah saja. Setelah siap, tinggal publish. Ya sudah, kita sudah menciptakan PDF-nya. Nah, baik, ada juga perintah save as, nanti akan kita pelajari ke materi-materi berikutnya. Di sini sudah ada tadi sheet, ya, di mana menambah sheet, kemudian mengurangi sheet, tinggal kita klik kanan, kemudian delete. Jadi ada 2 sheet kita. Nah, baik, untuk materi pertama ini kita simpan dengan nama file save as, baru mengarah kita ke browse, kita buat saja ke C, kemudian kita ciptakan folder dengan nama tik B 2020. Nama filenya adalah materi 1. Dengan folder di dalam tik B-nya ini kita buat materi 1. Baru double klik materi 1. Dalam ini kita simpanlah materi 1.xlsx, kemudian C, maka kita sudah ada satu file pertemuan dengan nama materi 1. Jadi materi-materi ini
akan kita buatkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Silahkan disimpan, jangan dihilangkan supaya ada histori pembelajarannya. Nah, itulah dia tadi pengenalan awal dari Microsoft Office Excel 2016. Memang masih banyak lagi yang belum saya jabarkan, silahkan nanti dieksplor. Mungkin nanti kita bisa saling memberi ilmu supaya kita bisa belajar bersama. Dan video kita selanjutnya nanti akan saya share langkah-langkah untuk menyembunyikan dan membuat worksheet. Bagaimana kira-kira langkahnya? Ya, nanti akan kita lihat pada video-video ataupun video berikutnya. Demikian saja untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.